Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pesugihan bank gaib. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di video-video sebelumnya saya sudah menceritakan kisah-kisah kiriman dari sahabat, pengalaman-pengalaman misteri yang sahabat alami. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan cerita misteri yang saya dapat langsung dari narasumber, yang mana di tahun 2014 saya pernah mengunjungi salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Perjalanan ini menurut saya cukup memberikan kesan karena perjumpaan saya dengan salah seorang yang kita sebut saja dengan nama Pak Darmo membuat saya semakin yakin bahwa dua dimensi dari dunia ini memang benar-benar ada dan benar-benar nyata. Allah menciptakan kehidupan manusia dan kehidupan dunia gaib. Di tahun 2014, saya bertemu dengan Pak Darmo. Yang mana pertemuan saya dengan Pak Darmo ini nggak sengaja. Saya dikenalkan dengan sahabat saya yang bernama Rian. Dikenalkan kepada Pak Darmo. Pertama saya bertemu dengan Pak Darmo, awalnya ya kami berbincang ya tentang hal-hal yang positif lah ya. Tapi semakin lama saya ngobrol sama Pak Darmo mulai sedikit demi sedikit menceritakan tentang hal-hal mistis. Sampailah Pak Darmo menceritakan bahwa di salah satu daerah di kota dia tinggal, di kota yang saya datang itu, di situ ada sebuah portal titik temu antara dunia manusia dan dunia gaib. Tepatnya di situ adalah sebuah kerajaan jin yang memiliki harta yang sangat banyak sekali. Orang-orang banyak datang ke sana untuk mengambil harta tersebut. Jadi setelah Pak Darmo sedikit menceritakan tentang lokasi yang saya bilang ini ya, portal gaib yang banyak menyimpan harta yang ada di dunia gaib itu, saya sempat berpikir kalau ini adalah ngambil ya, istilahnya narik barang gaib atau ngambil uang gaib lah. Saya bilang sama Pak Darmo, kalau hal-hal seperti itu kebanyakan unsur penipuan Pak, saya bilang. Karena di tempat saya di Jambi banyak juga orang yang mengatakan ada portal gaib yang menyimpan harta yang ada di dunia gaib, saya bilang. Kalau kita semedi di sana, kita bertapa di sana, kita bisa mendapatkan harta tersebut dengan menarik ya, dengan kekuatan batin. Itu banyak unsur penipuan, saya bilang. Apalagi kalau sudah menyebut melipat gandakan uang, saya bilang. Uang maharnya sekian juta, nanti ditunggu sekian bulan uang yang kita maharkan itu akan berlipat ganda. Tapi di sini Pak Darmo membantah. Dia bilang bukan hal seperti itu yang saya katakan. Kamu salah, dia bilang. Loh, jadi gimana Pak? Lalu Pak Darmo pun melanjutkan ceritanya. Pak Darmo bilang, lokasi yang Pak Darmo bilang ini, portal gaib yang menyimpan harta yang sangat banyak ini, orang-orang datang ke sana itu banyak mengajukan pinjaman. Yang mana kalau dalam bahasa kerennya lah ya, bahasa-bahasa yang sering dibahas, lokasi yang dikatakan oleh Pak Darmo ini merupakan bank gaib. Nah, saya mendengar kata bank gaib memang agak aneh. Saya sebelumnya memang nggak tahu, belum pernah mendengar istilah tentang bank gaib. Jadi Pak Darmo kembali menjelaskan titik temu antara dimensi manusia yang dikatakan oleh Pak Darmo sebagai portal. Di situ seperti ada pemandian, seperti ada danau kecil lah ya, yang mana aliran air dari mata air di atas gunung itu turun ke sana.
Di lokasi itulah Pak Darmo bilang orang banyak datang untuk melakukan pinjaman kepada bank gaib. Dengan beberapa ritual, orang-orang yang datang ke sana bisa mendapatkan harta. Jumlah yang mereka dapatkan nominalnya sangat besar sekali. Ada yang mendapatkan sampai miliaran rupiah. Lalu Pak Darmo pun menceritakan kisah ini secara detail kepada saya. Di tahun 1998, Pak Darmo pernah datang ke sana. Karena di tahun 98, Pak Darmo ini mengalami sebuah masalah lah ya. Masalah perekonomian yang cukup berat, Pak Darmo bilang. Dia ketipu. Aset yang dimiliki Pak Darmo ini digadaikan sama sepupunya sendiri. Jadi Pak Darmo ini memiliki harta warisan dari almarhum ayahnya. Beberapa bidang sawah. Nah, jadi sawah yang dimiliki Pak Darmo yang didapatkannya dari warisan oleh almarhum ayahnya ini digadaikan sama adik sepupunya tanpa sepengetahuan Pak Darmo. Awalnya adik sepupunya ini cuma bilang, "Kak, pinjem surat-surat sawah kamu bilang kan mau jual sawah ini." Jadi dipinjemin lah sama Pak Darmo, katanya ada yang mau beli. Nggak taunya bukan mau dijual sama adik sepupu Pak Darmo ini, tapi digadaikannya. Setelah beberapa bulan, orang banyak datang ke rumah Pak Darmo menagih uang cicilan. Nah, jadi Pak Darmo ini bingung, uang cicilan apa yang harus saya bayarkan? Sedangkan saya nggak pernah ngutang, Pak Darmo bilang. Jadi orang-orang yang datang ke tempat Pak Darmo ini merupakan rentenir ya, rentenir yang mana surat dari tanah Pak Darmo ini kan sudah digadaikan, sertifikatnya sudah digadaikan atas nama Pak Darmo. Uangnya ini dimakan semua sama adik sepupu Pak Darmo. Memang setelah adik sepupu Pak Darmo ini meminjam sertifikat tanah itu, dia nggak pernah muncul lagi. Dia dijelaskan lah sama orang yang datang ini bahwa Bapak sudah meminjam uang dengan nominal 50 juta rupiah dengan menjaminkan sertifikat tanah. Jadi Bapak harus membayar per bulan. Nah, pada saat itu Pak Darmo ini diminta membayar 1 bulan itu 2,5 juta. Yang mana di tahun 98 perekonomian Indonesia ini ya sedang kacau-kacaunya sekali lah ya. Di tahun 98 uang 2,5 juta itu sangat banyak sekali. Pak Darmo bilang, saya harus bayar dari mana? Jangankan untuk membayar uang 2,5 juta per bulan, untuk makan sehari-hari saja, untuk membiayai anak saya sekolah saja, saya emput-emputan, dia bilang. Orang yang menagih hutang ini mengatakan kepada Pak Darmo, kalau dalam waktu 6 bulan Bapak tidak bisa mencicil sekalipun, aset yang digadaikan ini akan diambil alih. Orang itu menyodorkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh adik Pak Darmo. Ya, di situ tertuang, di dalam surat itu dinyatakan ya, bahwa kalau selama 6 bulan berturut-turut, kalau cicilan tidak bisa dibayarkan, aset yang digadaikan ini akan menjadi hak milik dari orang yang memiliki uang. Jadi Pak Darmo bingung ya. Dia kaget di sini ya. Dia minta waktu lah kepada orang yang datang menagih hutang. Ya sudah, saya minta waktu. Saya mau mencari adik sepupu saya dulu. Saya mau tahu dulu ini masalahnya gimana, kok ya bisa harta saya, warisan yang saya dapat dari almarhum bapak saya ya bisa dia gadaikan begitu saja. Ya, Pak Darmo diberikan waktu selama 4 bulan. Jadi 4 bulan ini Pak Darmo harus mencari uang. Kalau nggak melunasi dengan nominal 50 juta di luar bunga, Pak Darmo bilang, dia mau nggak mau harus mencari uang 2,5 juta per bulan untuk membayar cicilan tersebut. Pak Darmo ya mencarilah adik sepupunya yang kurang ajar ini, dia bilang. Dicari adik sepupunya itu nggak tahu lari kemana. Dicari ke rumahnya, dia udah pindah. Anak bininya juga dibawa sama dia. Jadi Pak Darmo ini kejebak hutang yang sangat besar sekali. 50 juta rupiah yang harus dibayar oleh Pak Darmo. Nah, di masa-masa sulit itulah ya, Pak Darmo ini yang awalnya beliau ini sama sekali tidak pernah tertarik yang namanya hal-hal mistis. Dengan dunia-dunia gaib itu sama sekali dia nggak tertarik. Walaupun lah dari garis keturunan Pak Darmo ini, dari eyangnya ya, dari eyang Pak Darmo, mereka ini memang memiliki keturunan yang dekat dengan hal-hal mistis. Tapi sesampainya di Pak Darmo, beliau ini memiliki pemikiran yang lebih realistis. Dia menganggap kalau dunia gaib dengan dunia manusia ini ya memang nggak bakal bisa menyatu lah. Memang dia tahu ya, alam gaib dan alam manusia itu memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdampingan. Tapi kalau untuk manusia bisa masuk ke dunia gaib itu mustahil, Pak Darmo bilang. Nah, jadi di tengah permasalahan yang dialami oleh Pak Darmo, beliau mulai mencari solusi lah untuk mendapatkan uang.
Dia mencoba bekerja lebih keras lagi karena adik sepupunya ini ngilang, nggak tahu kemana. Ngilangnya itu nggak tahu kemana. Pak Darmo ini mulai mencari pinjaman, menemui temannya. Satu teman ditemui sama Pak Darmo. Temannya bilang, Mo, jangankan aku mau nolong kamu, usahaku aja sudah di ujung tanduk, mau bangkrut. Mohon maaf lah, aku nggak bisa bantu kamu. Datang lagi ke teman selanjutnya. Jawaban yang diberikan teman Pak Darmo memang sama. Ya karena memang di tahun 1998 Indonesia kan sedang dilanda krisis moneter. Untuk mendapatkan uang makan sehari-hari aja memang sulit sekali pada masa itu. Jadi Pak Darmo ini sempat putus asa hingga akhirnya beliau ketemu dengan seseorang. Di sini kita sebut saja dengan nama Bu Wati. Nah, pertemuan Pak Darmo dengan Bu Wati ini memang nggak disengaja. Pak Darmo aja sampai sekarang ya, sampai ketika Pak Darmo menceritakan kisah ini kepada saya, dia tuh nggak tahu kok bisa ketemu sama Bu Wati. Awalnya gini, Pak Darmo ini dalam keputusasaannya pulang ke rumah pada sore hari. Ya, menjelang maghrib beliau tidur. Di dalam mimpi itu dia bertemu dengan seseorang. Ya, orang tua menggunakan jubah dia bilang, tapi jubahnya itu bukan seperti kiai dia bilang ya, seperti pakaian panjang gitu aja lah, kayak gamis tapi bukan jubah, mirip jubah Pak Darmo bilang. Dia mengatakan kepada Pak Darmo, Selasa depan kamu ke pasar, kamu cari orang yang jualan kembang. Tapi orang itu menjual labu, dia bilang. Nah, kamu datang ke sana. Kamu ceritakan permasalahan kamu kepada orang yang berdagang itu. Kepada orang yang menjual labu di toko kembang itu. Nah, sosok itu tiba-tiba menghilang. Hari itu Pak Darmo mimpi di hari Sabtu malam Minggu. Nah, di hari Selasanya, Pak Darmo ini penasaran dengan apa yang dialaminya, dengan sosok gaib yang masuk ke dalam mimpinya yang mengatakan hari Selasa Pak Darmo harus pergi ke pasar. Cari orang yang menjual kembang, tapi orang itu juga menjual labu. Kamu ceritakan permasalahan yang tengah kamu alami. Jadi Pak Darmo berpikir, ayolah aku ikutin aja lah apa yang dikatakan sosok gaib yang di dalam mimpiku. Mudah-mudahan saja memang benar. Permasalahanku ini bisa selesai. Pak Darmo pun di hari Selasa itu pergi ke pasar mencari tukang kembang yang menjual labu. Nah, di tengah jalan Pak Darmo melihat jadi di pasar di kampungnya Pak Darmo itu memang ada kios-kios yang menjual kembang 7 rupa, gaharu, banyak lah ya, perlengkapan-perlengkapan untuk hal-hal mistis lah. Jadi di jejeran orang-orang yang berdagang itu, Pak Darmo melihat itu jualan labu, itu ada labu dia bilang ya, labunya digantung dan penjualnya itu seorang wanita. Pak Darmo langsung datang menemui wanita yang menjual labu tersebut. Pak Darmo nggak pakai basa-basi lagi. Dia datang menemui Bu Wati namanya Bu Wati. Dia langsung menceritakan, Bu, aku lagi ada masalah, Bu. Aku dililit hutang, aku ketipu. Aku harus mencari uang per bulan 2,5 juta untuk membayar hutangku. Nasib-nasib baik, aku bisa dapat plek gitu uang 50 juta, aku bisa langsung melunasi hutang-hutangku. Jadi Bu Wati ini cuma tersenyum mengatakan kepada Pak Darmo, kalau Bapak mau cari duit, saya saja sedang mencari duit sekarang. Nah, jadi Bu Wati bilang, kalau Bapak mau mencari solusi untuk permasalahan Bapak belilah labu yang digantung ini. Setelah Bapak membeli labu ini, besok malam, sekitar jam 9 malam, Bapak pergi ke pemandian yang ada di belakang bukit sana. Saya menunggu Bapak di situ. Jadi Pak Darmo ini seperti hatinya itu sudah gelap. Dia nggak berpikir rasional lagi. Dia langsung mengeluarkan uang seadanya di kantong Pak Darmo. Pada saat itu dia ingat sekali, uang itu uang receh. Nominal itu cuma 900 rupiah. Pak Darmo mengeluarkan uang itu dari kantongnya, memberikan kepada Bu Wati. Pak Darmo bilang, Bu, saya cuma punya uang segini. Kalau kurang mohon maaf, kalau lebih silahkan ambil. Pak Darmo ngasih uang 900 rupiah, mengambil labu yang digantung, beliau pun langsung pulang. Jadi setelah Pak Darmo pulang, dia ini nggak berpikir macam-macam. Yang ada di otaknya itu, dia menunggu besok malam jam 9 malam. Dia bilang, dari hari Selasa siang itu, sampai menunggu jam 9 malam di hari Rabu, Pak Darmo merasa waktu ini berjalan sangat lama sekali.
kok yo nggak malam-malam, dia bilang ya. Di malam Rabu itu kok yo nggak malam-malam, dia bilang. Aku nunggu Rabu malam Kamis nih, dia bilang. Akhirnya sampailah di Rabu malam Kamis di jam 9 malam. Pak Darmo berjalan kaki sendirian dengan menggunakan senter. Berjalan menuju ke pemandian tersebut yang ada di belakang bukit. Sesampainya di sana, Bu Wati sudah menunggu. Ya, dia bilang, Bu Wati itu usianya nggak paling jauh lah sama Pak Darmo. Pada malam itu Pak Darmo melihat Bu Wati menggunakan kain batik, menggunakan kebaya berwarna hijau dengan kerudung berwarna hijau. Di sana Bu Wati sudah menunggu dengan 2 orang pria. Salah satu pria yang ada di sana adalah anak Bu Wati, anak pertama dari Bu Wati. Lalu Pak Darmo pun menghampiri Bu Wati dengan 2 pria yang ada di belakang Bu Wati ya. Pak Darmo langsung bilang, "Bu, saya sudah datang menepati janji saya. Seperti apa yang Ibu katakan. Saya datang membawa labu yang saya beli dari Ibu." Nah, Bu Wati bilang, "Wih, sabar, duduk dulu. Kita tunggu nanti pas bulan berada di tengah-tengah. Tepatnya di tengah malam. Baru nanti saya akan menjelaskan apa yang harus kalian lakukan. Kalian lakukan di sini ternyata laki-laki yang ada di samping Bu Wati, kan tadi ada 2 orang ya. Salah satu yang ada di sana adalah anak Bu Wati dan orang kedua itu adalah orang yang mencari pesugihan bank gaib juga. Orang ini kita sebut saja dengan nama Rizal. Jadi di situ Pak Darmo berkenalan lah dengan Rizal ini karena dari jam 9 malam sampai nunggu bulan pas ada di tengah-tengah di jam 12 malam kan waktunya cukup lama. Pak Darmo pun ngobrol-ngobrol lah sama Rizal. Bu Wati dan anaknya, mereka duduk di atas batu. Jadi Bu Wati ini menghadap ke arah depan ya, ke arah pemandian itu, ke arah air, duduk bersila kayak semedi lah. Dan anak Bu Wati ini pas di belakangnya itu membakar seperti kemenyan ya, di atas bara api, terus ya dibakar kemenyan itu, disiram terus kemenyannya, diasapin ya, dikipasin biar asapnya ngebul. Bu Wati ini seperti membaca mantra-mantra lah sambil semedi. Nah, Pak Darmo dengan Rizal ini ngobrol agak jauh dari mereka di bawah pohon. Jadi mereka berkenalan lah. Ternyata Rizal ini seorang pemuda ya, pemuda yang gila harta. Dia bilang apapun ritualnya nanti, dia akan menyanggupi, dia akan sanggup untuk melakukan ritual tersebut asalkan uang yang didapatkannya itu ya memang jumlahnya miliaran rupiah. Karena Rizal ini datang ke sana atas rekomendasi dari temannya si Rizal. Temannya si Rizal ini sudah sukses melakukan pinjaman di bank gaib. Di lokasi tempat mereka duduk sekarang itu adalah bank gaib. Jadi Pak Darmo ini kaget mendengar apa yang diceritakan oleh Rizal. Bank gaib apa? Ini hutan, Pak Darmo bilang. Kamu lihat nggak? Di depan kita itu pemandian, air semua. Di mana ada bank di sini, Pak Darmo bilang. Rizal bilang, ya memang kalau kita lihat dengan mata manusia, memang yo ini hutan Pak. Tapi kalau teman saya yang setelah melakukan ritual di sini, yang sukses melakukan ritual di sini, setelah mata batinnya dibuka, setelah ritual dilakukan di sini, dia melihat lokasi ini berubah menjadi seperti kantor yang sangat mewah sekali. Air yang Bapak lihat di hadapan kita sekarang, di tempat Bu Wati duduk itu konon katanya pintu masuk untuk masuk ke bank gaib tersebut. Jadi Pak Darmo ini mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut sebelum Pak Darmo ini melakukan ritual. Karena Pak Darmo ini kan sama sekali nggak tahu. Dia tuh disuruh datang ke sana tuh mau ngapain. Bu Wati cuman bilang, Bapak beli labu ini kalau Bapak mau mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang. Dan Pak Darmo ini kan disuruh datang ke sana di jam 9 malam. Nah, Pak Darmo sedikit demi sedikit ingin mencari tahu apa yang akan mereka lakukan di sini kepada Rizal. Rizal mengatakan, yo saya juga nggak tahu Pak, apa aja yang nanti akan kita lakukan di sini. Menurut cerita dari teman saya yang pulang dari sini, ya, dia tuh melakukan pinjaman kepada makhluk gaib. Nominal uang yang didapatkan oleh teman saya ini jumlahnya miliaran. Jadi cuman itu saja yang dikatakan oleh Rizal kepada Pak Darmo. Hingga mereka ngobrol sudah cukup lama lah. Tiba-tiba Bu Wati pun memanggil Pak Darmo dengan Rizal. Karena Bu Wati bilang waktunya sekarang sudah pas untuk melakukan ritual. Bu Wati bilang sama Pak Darmo dengan si Rizal, permasalahan yang kalian hadapi sekarang sudah saya laporkan.
Apa yang kalian mau tuh sudah saya sampaikan. Kalian berdua datang ke sini untuk mendapatkan uang, untuk membayar hutang-hutang kalian. Pak Darmo pun cuman denger aja, dengar apa yang disampaikan oleh Bu Wati. Orang yang pertama disuruh melakukan ritual adalah Rizal. Rizal dipanggil, Pak Darmo ada di belakang duduk sama anak Bu Wati. Pak Darmo melihat Bu Wati ini duduk berhadapan dengan Rizal. Rizal ditanyai, kamu yakin untuk melakukan ritual ini? Rizal pun menjawab, saya yakin Bu. Kira-kira berapa banyak nominal uang yang kamu inginkan? Rizal bilang, kalau bisa lebih banyak dari nominal uang yang didapat oleh teman saya kemarin. Bu Wati cuma tersenyum. Bu Wati kembali bertanya kepada Rizal, kira-kira siapa yang akan kamu jaminkan untuk mendapatkan uang yang begitu banyak? Rizal mengatakan, aku akan menjaminkan nyawa kedua orang tuaku. Pak Darmo kaget, astagfirullahaladzim. Pak Darmo ini mendengar jelas kalau Rizal ini akan menjaminkan nyawa kedua orang tuanya untuk mendapatkan kekayaan. Berarti ritual yang dilakukan Pak Darmo ini merupakan ritual pesugihan yang memakan tumbal. Awalnya di sini Pak Darmo ini mau mundur, tapi Bu Wati ini seperti tahu kalau Pak Darmo ini ragu dan Pak Darmo ini takut. Bu Wati menoleh Pak Darmo sambil ngedeh. Pak Darmo seketika langsung diem. Nyali Pak Darmo ini seketika langsung down. Pak Darmo nggak berani lagi, nggak berani berkutik lagi. Dia cuma memperhatikan apa yang dilakukan Bu Wati dengan Rizal. Dia cuma duduk diem aja memperhatikan. Bu Wati kembali bertanya kepada Rizal, yakin nggak kamu? Kalau kamu akan menjaminkan nyawa kedua orang tua kamu. Kalau kamu yakin, ritual ini akan kita lanjutkan. Rizal lagi-lagi mengatakan, saya yakin akan menumbalkan kedua orang tua saya. Asalkan saya mendapatkan uang lebih banyak dari teman saya kemarin. Bu Wati tersenyum. Orang-orang seperti inilah yang saya suka. Orang-orang yang serakah. Lalu Bu Wati memanggil anaknya yang duduk di samping Pak Darmo. Anaknya segera menyiapkan kembali bara api untuk melakukan ritual. Jadi di dalam seperti guci di situ ada bara api. Anak Bu Wati ini kembali mengipasi bara api biar bara apinya menyala. Kemenyan kembali dibakar. Bu Wati membaca mantra-mantra. Rizal diem aja duduk di depan Bu Wati. Setelah Bu Wati membacakan mantra-mantra, Bu Wati ini menyuruh Rizal menaburi bunga di pemandian itu. Kamu taburkan bunga ini. Rizal pun menaburkan kembang setaman atau kembang 7 rupa ke dalam pemandian itu. Nah, setelah Rizal melakukan tabur bunga ke dalam pemandian itu, Pak Darmo melihat apa yang terjadi di sana itu memang di luar akal sehat. Setelah Rizal ini menabur bunga ke dalam pemandian itu, apa yang dilihat Pak Darmo ini berubah. Suasana yang ada di sana itu memang seolah-olah mereka sedang ada di dalam sebuah ruangan yang sangat mewah sekali. Yang tadinya Pak Darmo duduk di samping anak Bu Wati ini Bu Wati duduk di depan Pak Darmo berhadapan dengan Rizal di atas sebuah batu, dan di samping mereka itu kan pemandian, air. Tapi setelah Rizal ini menabur bunga, asap kemenyan itu ngepul Pak Darmo bilang baunya sangat menyengat sekali. Bulu tengkuk Pak Darmo ini merinding, dingin sekali dia bilang. Seketika pemandangannya gelap, dan ketika Pak Darmo ngucek-ngucek matanya suasana yang ada di sekitar Pak Darmo itu sudah berubah. Dalam waktu 10 menit, suasana yang ada di sana itu sudah berubah. Pak Darmo melihat kalau mereka itu sedang berada di dalam sebuah ruangan yang sangat mewah sekali. Orang-orang yang ada di sana tuh ramai, lalu lalang. Orang-orang itu berpakaian seperti orang normal lah Ada yang menggunakan celana jeans, ada yang menggunakan kemeja. Mereka itu sibuk beraktivitas. Memang apa yang dikatakan Rizal itu memang benar. Ketika Bu Wati melakukan ritual, Rizal ngobrol sama Pak Darmo di bawah pohon. Kalau Rizal bilang, lokasi yang mereka duduki sekarang ini merupakan bank gaib, itu memang benar. Pak Darmo memang melihat aktivitas di dalam ruangan itu memang seperti di perbankan. Ramai sekali, dan di sekelilingan Pak Darmo terlihat uang yang sangat banyak sekali. Jadi selama 10 menit itu Pak Darmo memperhatikan, memang dia ini sudah masuk ke dalam dunia gaib. Apa yang Pak Darmo katakan kepada saya pertama tadi kalau tempat yang didatangi Pak Darmo ini merupakan portal gaib, itu memang benar. Pak Darmo selama 10 menit berada di sana, dan tiba-tiba Pak Darmo ini seperti gelap lagi pemandangannya karena dia kaget. Bu Wati ini memanggil namanya. Darmo. Dia kaget dan
Bayangan itu pun tiba-tiba menghilang. Ternyata ritual yang dilakukan Rizal ini sudah selesai. Jadi sekarang giliran Pak Darmo dipanggil sama Bu Wati. Jadi duduklah Pak Darmo ini berhadapan dengan Bu Wati. Kembali anak Bu Wati ini ngipasin bara api yang ada di dalam kendi. Ya, di dalam pembakaran itu kemenyan kembali ditaburkan, asapnya ngepul. Aroma kemenyan yang wangi sekali itu yang membuat bulu tengkuk Pak Darmo ini merinding. Di sini Bu Wati bertanya kepada Pak Darmo, "Mo, kira-kira kamu yakin gak dengan apa yang akan kamu lakukan?" Pak Darmo bingung harus jawab apa. Dia memberanikan diri bertanya kepada Bu Wati, "Mohon maaf Bu, saya ini tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Ritual seperti apa yang harus saya lakukan tuh saya tidak tahu. Kalau bisa tolong dijelaskan dulu. Kita ini lagi di mana? Kita ini lagi ngapain?" Bu Wati kembali menjelaskan kepada Pak Darmo. "Kemarin kamu datang kepada saya, bertanya kepada saya, 'Bu, gimana caranya agar permasalahan yang saya hadapi itu bisa selesai?' Saya bilang sama kamu beli labu yang saya jual. Malam ini kamu datang ke tempat ini, kamu bawa labu itu. Sekarang saya tanya kepada kamu bawa enggak labu yang kamu beli di tempat saya?" "Saya bawa Bu, bawa ke sini." Jadi dibawalah di hadapan Bu Wati. Pak Darmo disuruh membelah labu tersebut. Dibelah sama Pak Darmo, alangkah terkejutnya. Di dalam labu tersebut itu ada emas. Emas yang berbentuk seperti kalung, seperti gelang. Kalau diduitin Pak Darmo bilang terlihat dari bentuknya itu nominalnya sangat banyak sekali. Mungkin kalau dijual itu sudah bisa melunasi hutang-hutang Pak Darmo. Pak Darmo kaget, astagfirullahaladzim. "Kok isinya emas Bu?" "Kan saya bilang sama kamu bertanya kepada saya solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Berarti kan kalau kamu mau menyelesaikan permasalahan kamu, berarti kamu harus mendapatkan uang. Nah, emas-emas ini kalau kamu jual, uang enggak yang kamu dapat?" Pak Darmo ngangguk, "Iya Bu, nah inilah solusi dari permasalahan kamu." Jadi Pak Darmo ini agak sedikit senang lah karena memang apa yang dibayangkan sama Pak Darmo ini, karena dia sudah ketakutan mendengar ritual yang dilakukan Rizal tadi itu nggak sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Darmo sekarang. Sebelum Bu Wati nanya siapa yang akan kamu jaminkan, Pak Darmo ini sudah mendapatkan apa yang dia mau. Emas sudah ada di hadapannya. Pak Darmo senang. Ternyata itu cuma tipu daya dari iblis. Karena Pak Darmo ini datang ke tempat itu tuh penuh dengan keraguan. Berbeda dengan Rizal. Rizal sudah yakin. Karena Rizal ini gila harta. Dia berani menjaminkan nyawa kedua orang tuanya. Tapi Pak Darmo ini enggak. Nah, jadi inilah tipu daya setan untuk menghasut kita, untuk mengelabui kita agar kita terjerumus dalam pesugihan. Jadi Pak Darmo bilang kepada saya, pada malam itu tuh dia hilang. Karena besok pagi ini sudah pasti nih, ketika emas itu dijual ke pasar, dia dapat uang, dia bisa melunasi seluruh hutangnya. Permasalahan Pak Darmo selesai. Tapi permasalahannya itu nggak sampai di sini saja. Bu Wati bertanya kepada Pak Darmo, "Mau, kamu yakin nggak ritual ini kita lanjutkan? Kalau kamu yakin ritual ini kita lanjutkan, apa yang kamu dapatkan sekarang ini bisa berlipat-lipat, bahkan bisa 100 kali lipat." Disinilah keserakahan manusia ini diuji, keimanan manusia ini ditantang. Pak Darmo menyanggupi, apapun ritualnya, apapun syaratnya saya sanggup. Bu Wati bertanya, "Kira-kira siapa yang akan kamu jaminkan dari harta yang akan kamu dapatkan ini?" Pak Darmo kembali bingung. Yang tadinya dia yakin, dia bingung. Maksudnya dijaminkan apa, Bu? Harta yang kamu dapatkan ini merupakan pinjaman dari dunia gaib. Ketika kamu meminjam barang, kamu harus memberikan jaminan. Ketika kamu tidak bisa melunasinya nanti, jaminan inilah yang akan diambil untuk melunasi hutang-hutang kamu. Pak Darmo bingung. Jadi saya harus menjaminkan siapa? Terserah kamu. Semakin bagus jaminan kamu, semakin banyak harta yang kamu dapatkan. Nah, jadi Pak Darmo bilang di sini dia hampir hilap. Di dalam hatinya dia mengatakan, tapi nggak terucap di lisannya, dia mengatakan, "Aku ingin menjaminkan anakku.
Selintas di pikiran Pak Darmo terbayang wajah anaknya sedang tertidur di rumah. Tapi kalimat itu nggak terucap sama Pak Darmo. Dia bilang sama Bu Wati, kalau sekarang saya belum bisa Bu untuk memberikan jaminan. Beri saya waktu, saya berpikir dan saya akan datang kembali menemui Ibu. Nah, jadi ritual yang dilakukan Pak Darmo pada malam itu pun selesai. Apa yang dilihat Pak Darmo? Emas yang ada di dalam di dalam labu itu pun disimpan sama Bu Wati. Karena Pak Darmo ini belum berani memutuskan siapa yang akan beliau jaminkan untuk harta yang dia dapatkan ini. Pak Darmo pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istri Pak Darmo ini sedang gendong anaknya yang baru berusia 2 tahun. Nah, Pak Darmo pulang, kaget lah Pak Darmo. Kenapa Bu? Kok sampai belum tidur? Nggak tahu kenapa Pak. Anak kita tiba-tiba tengah malam tadi nangis, teriak-teriak seperti ketakutan. Di sini Pak Darmo langsung duduk. Astagfirullahaladzim. Dia ngelus dadanya. Tapi dia nggak cerita sama istrinya. Pak Darmo ini dari mana? Dia ngapain tuh nggak cerita. Dia cuma ngelus dada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya Pak Darmo ini berpikir keras. Kira-kira apa yang aku lakukan ini benar apa salah? Kira-kira jalan yang aku pilih sekarang ini bisa nggak kira-kira menyelesaikan permasalahanku? Pak Darmo pun mencoba untuk berkonsultasi lah ya kepada salah satu kerabat dekat lah. Masih kerabat dekat dari Pak Darmo yang memang memiliki ilmu agama lebih lah ya, lebih pakem lagi dari Pak Darmo. Dia bertanya, Mas, kira-kira jalan yang aku pilih sekarang ini bener atau tidak? Kerabat dari Pak Darmo ini bilang, kamu istighfar, istighfarmu. Kamu ingat, Gusti Allah tuh nggak pernah tidur. Gusti Allah tuh nggak pernah berhenti memperhatikan kamu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau kamu lakukan di bawah kolong tempat tidur, mau kamu lakukan di dalam tanah, Gusti Allah tuh nggak pernah lalai untuk memperhatikan kita. Kamu ingat, ketika kamu meminta selain meminta kepada Gusti Allah, kamu sudah salah jalan. Apa yang kamu ceritakan tadi, ritual-ritual yang kamu lakukan tadi, itu adalah ritual sesat. Jadi kerabat dari Pak Darmo ini mengatakan, ketika malam itu kalau kamu menjaminkan anak kamu, kamu bilang sama Bu Wati, saya jaminkan anak saya, otomatis anak kamu yang berusia 2 tahun itu akan menjadi jaminan dari pesugihan bank gaib. Kalau kamu tidak bisa membayar, kalau kamu tidak bisa mengembalikan uang yang kamu pinjam, berapa nominal uang yang kamu pinjam dari bank gaib tersebut, kalau kamu tidak bisa mengembalikannya, anak kamu yang akan diambil, nyawanya yang akan diambil menjadi tumbal. Nah, jadi pada malam itu ketika Pak Darmo ini di dalam hati mengatakan kalau dia ingin menumbalkan anaknya, tapi baru di dalam hati, belum terucap di lisannya, sosok gaib atau setan pesugihan dari bank gaib itu tuh sudah datang melihat anak Pak Darmo kira-kira sesuai nggak untuk menjadi jaminan. Ternyata anak Pak Darmo ini merespon ya, karena anak kecil yang berusia 2 tahun atau orang-orang yang akan ditumbalkan menjadi pesugihan ini memang peka lah ya. Kalau ketika sosok gaib itu datang untuk melihat mereka, untuk mengambil mereka tuh mereka peka. Anak Pak Darmo ini menangis seperti ketakutan. Itu salah satu respon, itu salah satu tanda-tanda lah ya. Kalau anak Pak Darmo ini sudah dipantau sama sosok gaib. Sosok gaib pemilik pesugihan itu. Untung saja pada malam itu kamu tidak menyebutkan anak kamu yang kamu jaminkan. Kalau kamu mengatakan anak kamu yang menjadi jaminan, harta yang kamu inginkan kamu dapat, anak kamu yang akan menjadi tumbal. Tapi Pak Darmo di sini memang betul-betul dalam keraguan, dalam kehilapan. Dia mengatakan kepada kerabatnya ini, aku minta tolong sama kamu, tolong ajari aku bertobat. Alhamdulillah, Pak Darmo bilang, dia sadar dengan apa yang dilakukannya ini. Tapi memang Pak Darmo ini melalui proses kehidupan ini, melalui jalan ini, sampailah dia di jalan, perempatan jalan lah kalau saya bilang ya. Di persimpangan jalan,
ketika dia dalam permasalahan kehidupan. Jalan sesat atau jalan pesugihan sudah ada di hadapannya. Bahkan Pak Darmo ini sudah setengah kakinya itu dalam kesesatan, tapi Pak Darmo ini sadar kalau apa yang dia lakukan ini adalah proses kehidupan. Gusti Allah menguji keimanannya. Pak Darmo sama sekali tidak menemui Bu Wati lagi. Dan di sini anehnya, ketika Pak Darmo ini tahu apa yang dilakukannya itu salah, Bu Wati yang tadinya berjualan di pasar, jual kembang di kios di pasar, ketika Pak Darmo lewat di pasar, Bu Wati ini sudah nggak kelihatan lagi. Bahkan orang yang berjualan di kios Bu Wati itu sudah orang lain. Pak Darmo sempat mampir, bertanya kepada orang yang berjualan di kios Bu Wati. Pak Darmo nanya, "Mas, sampean anak Bu Wati yo?" Orang yang ditanya sama Pak Darmo ini bingung. "Bu Wati mana, Pak?" "Ibu-ibu yang punya kios ini, yang berjualan di sini." Orang yang ditanya sama Pak Darmo yang berjualan kembang di kios itu bingung. "Bu Wati mana?" "Ibu saya bukan Wati." "Loh, bukannya yang punya kios ini Bu Wati?" "Bukan, yang punya kios ini saya, bukan Bu Wati. Mungkin Bapak salah orang." Pak Darmo bingung. Bu Wati ini seolah-olah nggak ada di dunia ini. Bu Wati ini raib. Bu Wati ini bukan manusia. Pak Darmo menganggapnya seperti itu. Jadi setelah Pak Darmo menceritakan kisah ini kepada saya, sebenarnya dia penasaran juga dengan Rizal. Rizal ini siapa? Pak Darmo kembali mencoba mengingat lagi bentuk wajah Rizal itu seperti apa. Rizal itu dia pernah bilang tinggal di daerah sini, dia bilang ya. Pak Darmo mencari informasi tentang Rizal. Rizal ini juga ternyata raib. Sosok Rizal yang duduk di samping Pak Darmo, yang cerita kepada Pak Darmo kalau Rizal datang menemui Bu Wati ini atas rekomendasi dari temannya yang berhasil mendapatkan pesugihan bank gaib ini, ternyata itu juga bukan manusia. Rizal yang mengatakan dia yakin menjaminkan nyawa kedua orang tuanya untuk mendapatkan kekayaan yang jumlahnya miliaran rupiah itu ternyata itu juga salah satu tipu daya dari setan. Alhamdulillah Pak Darmo bilang dia bisa lepas dari permasalahan ini. Tapi lokasi yang dikatakan Pak Darmo sebagai portal dunia gaib yang menyimpan banyak harta pesugihan itu memang benar. Tempatnya memang benar, lokasinya memang benar ada di sana. Selain Pak Darmo, juga banyak orang yang sudah datang ke sana dan mereka berhasil. Tapi itulah, mereka berhasil mendapat kekayaan tapi dengan menjaminkan nyawa dari keluarga mereka. Ketika mereka tidak dapat mengembalikan harta kekayaan yang mereka dapatkan dari bank gaib tersebut, nyawa-nyawa orang yang dijaminkannya itulah yang akan diambil menjadi tumbal. Tapi di sini Pak Darmo bilang ada sisi baiknya. Setelah Pak Darmo melalui proses kehidupan ini, dia hampir terjerumus. Di tahun 1998 Pak Darmo ini hampir tersesat di jalan pesugihan. Itu ada baiknya juga, dia bilang. Setelah dia sadar dia sudah sesat, dia bertobat. Dibimbing sama kerabat dari Pak Darmo ini, Pak Darmo bertobat. Dia mengikhlaskan permasalahan ini kepada Gusti Allah. Walaupun tanah yang digadaikan oleh adik sepupu Pak Darmo ini memang betul-betul disita sama rentenir. Pak Darmo ikhlas. Hartanya hilang, dia ikhlas. Di sini dia kembali mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibayarkan dengan uang. Sesuatu yang sudah ada sebenarnya di dalam tubuh Pak Darmo, tapi memang diacuhkan sama Pak Darmo. Dia mendalami kebatinan, tapi dengan cara yang lebih baik lagi. Dia mendekatkan diri dengan Allah. Dia mempelajari ilmu sufi. Ketika saya bertemu dengan Pak Darmo, dia sudah menjadi orang yang sangat luar biasa sekali. Boleh dikatakan pada saat saya bertemu dengan Pak Darmo di tahun 2014, Pak Darmo ini sudah menjadi guru spiritual. Banyak orang-orang besar yang datang kepada Pak Darmo. Pak Darmo inilah yang menjadi pembimbing spiritual dari orang-orang besar tersebut. Yang mana tidak bisa saya sebutkan lah siapa-siapa saja yang dibimbing sama Pak Darmo, yang berguru dengan Pak Darmo. Karena saya pun datang kepada Pak Darmo ini tanpa disengaja. Karena teman saya Rian bilang, kalau kamu main ke tempat saya, nanti saya kenalkan sama salah satu tokoh yang ada di sini. Dia juga sama-sama hobi kayak kamu, hobi tentang hal-hal mistis, hobi tentang hal-hal gaib. Dan di sini Pak Darmo juga sempat menceritakan kepada saya
Setelah Pak Darmo ini melalui proses dari tahun 1998, ya, dia bertobat, dia kembali ke jalan Allah, dia kembali, ya, istilahnya menggali potensi dirinya, karena memang garis keturunan dari Pak Darmo ini memiliki garis keturunan yang dekat dengan hal-hal mistis. Tapi selama ini Pak Darmo acuhkan. Tapi di sini setelah kejadian di tahun 98 itu, Pak Darmo mendalami ilmu kebatinan. Ditambah lagi Pak Darmo mendalami ilmu sufi. Dia lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dia mendalami ilmu sufi. Dan di sini juga Pak Darmo sempat menceritakan kepada saya tentang harta pesugihan yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Harta pesugihan yang banyak diimpi-impikan oleh orang-orang yang serakah. Mungkin setelah kisah ini, saya akan kembali menceritakan kisah dari Pak Darmo. Kisah tentang pesugihan, harta pesugihan yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Sebagai pembelajaran untuk kita semua, semoga kita tidak serakah. Kita tidak terjebak dengan keserakahan yang dijanjikan oleh setan pesugihan. Nah, jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah ini. Saya Ri Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.